Jokowi harus tarik Perpu Ciptaker. Pengamat mengatakan jika tidak gejolak besar-besaran terjadi di masyarakat. Tuntutan kita itu adalah meminta atau mendesak Presiden Jokowi untuk segera menarik atau mencabut, membatalkan Perpu ini, dan tuntutan buruh juga adalah segera dikeluarkan Perpu untuk pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu adalah secara permanen. Tentang adalah buat rekomendasi hari ini turunkan Presiden Jokowi. Berani nggak? Pemerintah pusat untuk mencabut peraturan pemerintah tentang pengupahan, karena dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tersebut jelas dikatakan, menyatakan, menangguhkan tindakan garis miring kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, dan tidak boleh menerbitkan peraturan yang baru. Putusan Mahkamah Konstitusi. Kita tahu, kawan-kawan semua, walaupun Mahkamah Konstitusi itu terus terang akhir-akhir ini banyak mengecewakan publik, terutama misalnya keputusan mengenai presidensial threshold yang sampai saat ini itu tetap dipertahankan, padahal jelas-jelas itu mengangkangi hak berdemokrasi kita semua. Mengadakan aksi unjuk rasa yang kesekian kalinya meminta kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan Perpu pembatalan RUU Cipta Kerja. Dan kita dengan alasan yang sudah jelas gamblang terlihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dari awal perencanaannya saja sudah tidak sesuai, pertama dengan prinsip musyawarah mufakat. Soalnya adalah perintah untuk membuat Undang-Undang Ciptaker dengan proses legislasi biasa antara DPR dan Presiden itu yang tidak dilaksanakan melalui Perpu ini. Bahkan secara sengaja, kawan-kawan semua, Presiden berusaha untuk mengangkangi hak konstitusional, hak legislasi dari DPR. Pakar hukum, saya kira mantan hakim konstitusi, pakar hukum tata negara mengatakan ini adalah cacat, ini adalah pelanggaran terhadap konstitusi, dan harusnya DPR adalah bersama rakyat menolak ini, menolak Perpu dan menolak untuk dijadikan undang-undang. Untuk itu juga kita mendesak kaum buruh Indonesia dan rakyat Indonesia mendesak DPR untuk menggunakan hak angketnya untuk memeriksa Presiden Republik Indonesia atas pelanggarannya terhadap konstitusi negara Republik Indonesia yang sangat nyatanya terang di dalam menerbitkan Perpu ini. Kira-kira kalau kita datang ke Mahkamah Konstitusi bakal dikabulkan kan? Dikabulkan nggak? Pembatalan Perpu ini. Tapi nanti udah undang-undang kan? Kita bawa ke Mahkamah Konstitusi, kira-kira dikabulkan nggak? Kalau seandainya DPR tidak menolak Perpu, MK tidak membatalkan undang-undang yang sudah Perpu yang sudah menjadi undang-undang, pertanyaan saya, apa yang mau dilakukan? Apa yang mau dilakukan? Gelora.com. Pengamat politik Jamaluddin Ritonga mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menarik Perpu Cipta Kerja. Menurutnya, jika tidak ditarik, akan berbahaya bagi kelangsungan masa jabatan Jokowi. Apalagi, kata Jaliluddin, saat ini sudah memasuki tahun politik sehingga seharusnya pemerintah menciptakan situasi kondusif jelang pemilu 2024. Ia khawatir jika Jokowi tak segera menarik Perpu akan timbul gejolak dan menolak besar-besaran dari masyarakat. Karena itu, pemerintah dengan kesadaran sendiri harusnya menarik Perpu Cipta Kerja. Pemerintah lebih baik bersama DPR membahas kembali Undang-Undang Cipta Kerja, ucap Jamiluddin dikutip dari Ermol pada Jumat 6 Januari 2023. Lebih lanjut, dosen Universitas Esa Unggul ini menyarankan pemerintah dan DPR bersepakat untuk menunda Perpu Cipta Kerja tersebut, lantas memulai pembahasan revisi Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana pemerintah Mahkamah Konstitusi. Kalau itu dilakukan, pemerintah sudah memberi contoh untuk taat pada produk hukum, tegasnya. Perpu Cipta Kerja terabas keputusan MK, anggota DPD sebut Jokowi bisa dimaksudkan.
Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rahman Taha menyatakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja bisa berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Musababnya Perpu Cipta Kerja disusun dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, kepentingannya objektif pelibatan rakyat hingga rasionalisasi yang bertanggung jawab terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Pada 25 November 2021, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil. Lewat putusan MK Nomor 91/PUU 18/2021, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikinya paling lama 2 tahun. Dengan adanya syarat-syarat pemakzulan jika ada sebuah pelanggaran secara konstitusi, tentunya pemakzulan bisa saja dilakukan, kata Abdul pada Senin 2 Januari 2023. Adapun aturan ihwal pemakzulan presiden tertuang dalam UUD 1945 pasal 7A hingga 7C. Aturan ini menyebutkan presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Abdul mengatakan penerbitan Perpu Cipta Kerja menunjukkan bahwa tanda-tanda otoritarianisme dalam kemasan peraturan perundang-undangan makin nyata. Penerbitan belain ini juga dinilai Abdul ugal-ugalan serta membahayakan kehidupan perundang-undangan di Indonesia. Ia menyebut penerbitan Perpu Cipta Kerja ibarat bunyi gong yang menandai masuknya Indonesia ke situasi krisis legislasi sekaligus krisis demokrasi. Menurut dia, DPR mestinya segera mengakhiri masa reses untuk meninjau pemakzulan terhadap presiden. Kendati demikian, Abdul ragu jika DPR berani memakzulkan presiden. Pasalnya koalisi pemerintah di DPR sangat gemuk. DPR harus bahas Perpu Cipta Kerja. Sebelumnya, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia atau STHI Jantera Bivitri Susanti mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau UUD dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bivitri menyebut DPR harus membahas Perpu Cipta Kerja pada masa sidang setelah reses ini. Bivitri menyebut alasan penerbitan Perpu ini menggambarkan pola pikir yang benar-benar pro pengusaha. Dengan menabrak hal-hal prinsipil, ia menyoroti 2 kesalahan dari segi hukum. Pertama, putusan MK 91 tahun 2020 memutus bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sampai 25 November 2023 atau 2 tahun setelah putusan dibaca. Sehingga Bivitri menyebut penerbitan Perpu ini menguatkan dugaannya bahwa pemerintah memang mengabaikan putusan MK. Kedua, Bivitri menyebut tidak ada kegentingan memaksa seperti yang ditentukan dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur soal Perpu maupun seperti yang ditetapkan dalam putusan MK 139 tahun 2009. Untuk itu, Bivitri melihat Jokowi ingin mengambil jalan pintas dengan penerbitan Perpu. Supaya keputusan politik pro pengusaha ini cepat keluar menghindari pembahasan politik dan kegaduhan publik. Ini langkah culas dalam demokrasi. Pemerintah benar-benar membajak demokrasi, kata dia.